Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicitas Batiol dengan kedua teman saya Andi Muhammad Rifki dan Alie Fritobay. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang regresi linier berganda. Oke, kita masuk saja. Yang pertama, pengertian regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Pada dasarnya, regresi linier berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau rasio serta terdapat lebih dari satu prediktor. Nah, di sini ada persamaan, yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Keterangannya, Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah nilai konstanta, B adalah koefisien regresi. Untuk memperoleh nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut. Yang pertama, sigma Y sama dengan N kali A tambah B1 kali sigma X1 tambah B2 kali sigma X2. Yang kedua, sigma X1 Y sama dengan A kali sigma X1 tambah B1 kali sigma X1 pangkat 2 tambah B2 kali sigma X1 X2. Yang ketiga adalah sigma X2Y sama dengan A kali sigma X2 tambah BX1 kali sigma X1 X2 tambah B2 kali sigma X2 pangkat 2. Nah, ini adalah rumusnya. Yang berikut adalah contoh soalnya. Judul penelitian, pengaruh presensi dan frekuensi pelajar terhadap IPK mahasiswa. Nah, di sini adalah Anda diminta untuk mencari koefisien B1, B2, dan A1. Yang berikut B, buat persamaan regresi linier berganda. Yang ketiga, jelaskan makna intercept A. D, jelaskan makna B1 dan B2. Di sini sudah ada IPK mahasiswa rumus Y, di sini presentasi X1, dan di sini frekuensi belajar X2. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini disuruh carilah koefisien B1, B2, dan A. Nah, yang pertama di sini kita lihat di sini ada Y, ada X1, ada X2, ada X1Y, ada X2Y, ada X1 pangkat 2, ada X2 pangkat 2, dan ada X1 X2. Nah, kenapa di sini bisa X1Y-nya bisa dapat 11,5? Karena di sini X1 ya, di sini 5 dikali dengan 2,3. Hasilnya menjadi 11,5. Sama itu pun seterusnya sampai ke bawahnya. Nah, di sini yang X2Y ini bisa dapat gini karena X2 ini 3 dikali dengan 2,3. Nah, hasilnya ini 6,9. Sedangkan kita dapat X1 pangkat 2 ini, hasilnya ini, karena kita X1
X1 mana? X1 5 pangkat 2. Jadi hasilnya itu 25. Nah, seterusnya sampai ke bawahnya semuanya ini. Nah, kalau X2 pangkat 2 ini, nah ini X2 ini 3, kan 3 pangkat 2 hasilnya itu 9. Nah, X1 pangkat X2 X1 X2 di sini hasilnya kenapa bisa ini? Karena 5 dikali 3 hasilnya 15, sampai seterusnya ke bawah begini. Nah, kita lanjut masuk ke persamaan. Nah, di sini untuk mendapatkan persamaan pertama ada sigma Y sama dengan N kali A tambah B1 kali sigma X pangkat 1 sigma X1 tambah B2 kali sigma X2. Nah, di sini dapat persamaan 1. Yang kedua, di sini untuk dapat persamaan 2 ada sigma X1Y sama dengan A dikali sigma X1 ditambah B1 dikali sigma X1 pangkat 2 ditambah lagi B2 dikali sigma X1 X2. Dapatlah persamaan yang kedua. Ya, sedangkan persamaan ketiga di sini ada sigma X2Y sama dengan A dikali sigma X2 ditambah B1 sigma X1 X2 ditambah lagi dengan B2 dikali sigma X2 pangkat 2. Nah, hasilnya itu dapat persamaan 3. Nah, hasilnya itu diperoleh persamaan di sini dari halaman sebelumnya. 29 sama dengan 10A tambah 75B1 tambah 40B2. Ini dapat persamaan 1. Untuk persamaan kedua 225,5 sama dengan 75A ditambah 589B1 ditambah 314B2. Itu dapat persamaan kedua. Sedangkan persamaan ketiga di sini ada 121,1 sama dengan 40A ditambah 314B1 ditambah 170B2. Dapat persamaan ketiga. Sekarang kita masuk di substitusikan persamaan untuk memperoleh koefisien regresi B. Yang pertama-tama di sini kita berniat untuk menghilangkan A-nya. Nah, pertama itu kita kasih masuk rumus yang persamaan yang pertama, yaitu 29 sama dengan 10A ditambah 75B1 tambah 40B2. Masukkan juga rumus yang persamaan kedua, 225,5 sama dengan 75A ditambah 589B1 ditambah juga dengan 314B2. Nah, kenapa di sini X-nya 7,5? Supaya kita ingin menghilangkan A-nya. Makanya jadinya di sini 7,5. Nah, habis itu dikali deh. Dikali, jadi 29 kali 7,5 hasilnya 217,5. 10 dikali 7,5 hasilnya 75A. Sedangkan 75 kali 7,5 hasilnya 562. 40 dikali 7,5 hasilnya 300. Nah, sedangkan kalau sudah begini kita kurangkan. Kita kurangi. Jadi 217,5 dikurangi 225,5 hasilnya min 8 sama dengan, nah di sini nilai A-nya kan 75 jadi dikurangi, nah hasilnya di sini 0. Nah, dikurangi lagi 562 dikurangi 589 hasilnya ini 27 min 27. Habis itu lagi dikurangi 300 sama 314 hasilnya ini min 14. Nah, dari sini X. Nah, hasilnya itu jadi 8 sama dengan 27B1 ditambah 14B2. Nah, di sini kita dapat rumus persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya ini untuk mencari nilai B. Jadi di sini kita masukkan rumus yang pertama. Rumus yang pertama di sini pakai rumus yang pertama, persamaan pertama 29 sama dengan 10A tambah 75B1 tambah 40B2. Sekarang kita juga masukkan rumus ketiga, persamaan yang ketiga 121,1
sama dengan 40A ditambah 314B1 ditambah 170B2. Nah, di sini 29 dikali 4 hasilnya 116. 10 kali 4 40. Kita ingin menghilangkan A-nya lagi. Ditambah 75 kali 4 hasilnya 300. Ditambah 40 kali 4 hasilnya 160. Kedua. Jadi ini kita kurangi lagi nih. Kurangi seperti yang di atas tadi. Jadi 116 dikurangi 121,1 hasilnya min 5,1. Sama dengan, nah di sini kan 40A nilainya. Jadi hasilnya 0. 300 dikurangi 314 hasilnya min 14B1. Habis itu 160 dikurangi 170 hasilnya min 10B2. Nah, akhirnya kita dapat rumus kelima ini. Nah, kita lanjut di sini untuk mencari B1. Di sini kita memakai rumus yang persamaan yang keempat yang sama dengan itu 8 sama dengan 27B1 ditambah 14B2. Nah, pakai rumus yang kelima. Persamaan yang kelima. Jadi 5,1 sama dengan 14B1 ditambah 10B2. Jadi di sini 8 sama dengan 27B1 tambah 14B2. Di bawahnya ini 7,14 sama dengan 19,6B1 tambah 14B2 dikurangi. Nah, hasilnya ini 0,86. Jadi 8 kurang 7,14 hasilnya 0,86 sama dengan ini B2-nya kan hilang di sini B2-nya hilang. Jadi 27 dikurangi 19,6 hasilnya ini 7,4 B1. Ya, jadi nilai B1 di sini sama dengan 0,86 dibagi 7,4 hasilnya sama dengan 0,17. Di sini kita mencari rumus kedua. Cari B2. Sini kita memasuki rumus yang saya di sini memakai persamaan yang keempat. Jadi 8 sama dengan 27B1 ditambah 14B2. Jadi 8 sama dengan 27 B1-nya ini, yang ini 0, dikali 0,12 ditambah 14B2. Jadi 8 sama dengan 3,24 sama dengan 14B2. Jadi 8 di sini 8 kurangi 3,24 sama dengan 14B2. Nah, hasilnya di sini tuh 4,6 sama dengan 14B2. Jadi di sini B2 sama dengan 4,6 dibagi 14 sama dengan 0,33. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mencari nilai A dengan memasukkan nilai B, B1 dan B2 dalam salah satu persamaan. Jadi penjelasan dari slide di atas. Di sini 29 sama dengan 10A tambah 75B1 tambah 40B2. 29 sama dengan 10A tambah 75 dikali 0,2 tambah 40 dikali 0,33. 29 sama dengan 10A tambah 22,2. Pindah posisi, 29 dikurang 22,2 sama dengan 10A. 6,8 sama dengan 10A. A sama dengan 6,8 per 10 sama dengan 0,68. Jadi koefisien A sama dengan 0,68, B1 sama dengan 0,12, B2 sama dengan 0,33. Maka persamaan regresi linear berganda Y sama dengan A tambah B1
X1 tambah B2 X2. Y sama dengan 0,68 tambah 0,12 X1 tambah 0,33 X2. Jadi berikut makna intercept A dan koefisien regresi B1 B2. A intercept adalah nilai konstanta di mana A sama dengan nilai variabel terikat jika nilai variabel bebas sebesar 0. B koefisien regresi adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas X. Semakin besar nilai koefisien regresi, maka kontribusi perubahan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Baik, demikian atas presentasi kami. Sekian dan terima kasih.